Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdillah fala mudhillalah wa min yudilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa di sesi ini dalam channel ini yang insya Allah menambah wawasan kita. Salawat serta salam kita ucurahkan kepada junjungan dan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berdoa dan berharap agar kita semua selalu diberikan pengampunan dan dimurahkan rezekinya, kemudian tetap diberikan kesempatan menikmati nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat syiar Islam yang dirahmati Allah, bagi manusia, bekerja menjadi salah satu cara untuk mendapatkan rezeki berupa penghasilan. Rezeki manusia dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surah Hud ayat 6. Ada kalanya seseorang merasa sulit rezekinya, bertahun-tahun tidak mendapat penghasilan padahal telah berusaha. Ada yang mencari pekerjaan namun selalu ditolak. Ada yang mencoba buka usaha namun selalu rugi, atau bahkan ada yang tidak memiliki keturunan. Bisa jadi itu adalah ujian yang Allah berikan. Namun, jika pernah melakukan perbuatan dosa, bahkan sampai bertumpuk-tumpuk dan tidak bertaubat, maka itu adalah hukuman yang Allah berikan agar kita kembali kepadanya, yang mana sebagai makhluk ciptaannya sudah seharusnya kita bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang seseorang melakukan perbuatan yang tanpa disadari ternyata dapat menghambat datangnya rezeki. Bila mana di antara kita ada yang melakukannya, segera tinggalkan dan bertaubat kepada Allah. Berikut beberapa perbuatan yang bisa menghambat datangnya rezeki. Yang pertama adalah tidur setelah subuh. Kebiasaan ini dapat menghambat rezeki Anda karena waktu setelah subuh merupakan saat Allah menurunkan berkahnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, diberikan barakah kepada umatku di pagi harinya. Hadis riwayat Abu Daud. Seusai salat fajar subuh, janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Dari apa yang dikayakan Nabi tersebut, jelaslah sebaiknya jangan tidur setelah subuh, karena waktu itu juga turunnya rezeki dan berkah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, tidur setelah subuh mencegah rezeki, karena waktu subuh adalah waktu makhluk mencari rezeki mereka dan waktu dibagikannya rezeki. Tidur setelah subuh suatu hal yang dilarang atau makruh, kecuali ada penyebab atau keperluan. Setelah subuh adalah waktu-waktu yang utama. Para ahli menyebutnya waktu-waktu emas atau golden time. Udara pada waktu itu adalah udara terbaik. Waktu-waktu tersebut adalah waktu di mana energi kita berada pada kekuatan optimal untuk bekerja. Karena itu, jangan menyia-nyiakan waktu setelah subuh. Yang kedua adalah berbuat dosa. Rezeki akan terhalang karena melakukan segala bentuk perbuatan dosa. Setiap perbuatan dosa akan berpengaruh terhadap rezeki, bahkan menjadi penghalang datangnya rezeki. Perbuatan dosa seperti riba, ria, zina, syirik, durhaka kepada orang tua,
makan dari hasil uang haram, merendahkan orang lain, bahkan iri dengan orang lain adalah di antara perbuatan dosa yang menghalangi datangnya rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya seseorang dihalangi dari rezekinya disebabkan oleh dosa yang dilakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 30 yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki dan membatasi rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat hamba-hambanya. Quran surah Al-Isra ayat 30. Jika Anda tidak pernah melakukan maksiat namun rezeki terasa sulit, maka itu adalah ujian. Solusinya adalah sabar dan tingkatkan ketakwaan, bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengurangi rezeki merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah agar selalu bermuhasabah. Rezeki tidak hanya berkaitan dengan uang dan barang. Berkah kesehatan, kesempatan, ketenangan hati, serta anak yang soleh juga merupakan bentuk rezeki yang lebih besar daripada uang dan barang. Namun, jika Anda pernah melakukan kemaksiatan bahkan sampai berulang-ulang, maka segera bertaubat, menyesali, bertekad tidak mengulangi dan takwa kepada Allah. Yang ketiga adalah bermalas-malasan. Bermalas-malasan juga termasuk perbuatan yang menghalangi datangnya rezeki, melambatkan mengerjakan sholat, termasuk bentuk bermalas-malasan. Suatu ketika Imam Ahmad pernah ditanya mengenai status seseorang yang kerjanya hanya duduk saja di rumahnya atau hanya berdiam di masjid. Seraya berkata, "Aku tidak mau bekerja dan hanya mau menunggu sampai rezekiku datang." Kemudian Imam Ahmad berkata, "Orang ini benar-benar bodoh." Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki. Sebagaimana burung diberi rezeki, ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang." Lihatlah burung saja bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, maka jemputlah rezekimu dan ikhtiar dan bertawakal. Yang keempat adalah lalai dalam sholat. Seseorang yang sholatnya hanya maghrib atau hanya sholat ketika ingin sholat, ini berarti kurangnya ketakwaan kepada Allah. Padahal ketakwaan adalah pembuka pintu rezeki. Dalam surat At-Talaq ayat 3 disebutkan bahwa Allah akan berikan rezeki dan jalan keluar dari setiap kesempitan bagi orang yang bertakwa. Allah berfirman yang artinya, "Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu." Quran surah At-Talaq ayat 3. Yang kelima adalah kufur nikmat. Kufur nikmat adalah kebalikan dari rasa bersyukur. Orang yang kufur nikmat biasanya tidak percaya bahwa segala sesuatu yang ia miliki datang dari Allah, dan bahkan ia enggan mengeluarkan zakat maupun sedekah. Allah berfirman, "Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya, limpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana, kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat." Quran surah An-Nahl ayat 112. Yang keenam adalah kurang bersyukur. Karena sering mengeluh, kebanyakan manusia menjadi kurang bersyukur. Padahal Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambah nikmat kaumnya apabila sering bersyukur. Allah berfirman, "Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih."
Quran Surah Ibrahim ayat 7. Yang ketujuh adalah maksiat saat mencari nafkah. Kecurangan dalam mencari nafkah, entah itu korupsi, waktu, uang, memanipulasi timbangan, praktik markup, dan sebagainya, akan membuat rezeki kita tidak berkah. Mungkin uang kita dapat, namun berkah dari uang tersebut telah hilang. Apa ciri rezeki yang tidak berkah? Mudah menguap untuk hal sia-sia, tidak membawa ketenangan, sulit dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta membawa penyakit. Bila kita terlanjur melakukannya, segera bertobat dan kembalikan harta tersebut kepada yang berhak menerimanya. Sebaik-baik rezeki adalah yang mengandung nilai keberkahan, maka jangan hanya mengejar banyaknya rezeki, tetapi kejar berkahnya rezeki. Bukan banyaknya rezeki yang membuat cukup. Kecukupan berkaitan soal keberkahan. Ketika rezeki berkah, banyak atau sedikit menjadi lapang. Tetapi ketika berkah hilang, banyak atau sedikit bisa berujung pada kesempitan hidup. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, jadikanlah aku merasa cukup dengan apa yang Engkau rezekikan. Berikanlah berkah di dalamnya." Hadis riwayat Al-Hakim. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak baik, saya minta maaf. Jika bisa tulis di kolom komentar. Sesungguhnya saya hanya ingin berbagi dan sama-sama belajar. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.